Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nabila Debia. Jadi di video kali ini saya akan membuat minuman fungsional yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita di saat pandemi sekarang ini. Nah, minuman fungsional yang akan saya buat itu adalah kefir. Kefir itu adalah sebuah minuman probiotik yang terbuat dari grain kefir, di mana grain kefir tersebut terdiri dari bakteri asam laktat dan juga yeast yang bersifat non-patogen atau bersifat tidak berbahaya bagi tubuh, malah bersifat baik bagi tubuh. Nah, kefir sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kefir yang terbuat dari susu, dan yang kedua adalah kefir yang terbuat dari air atau water kefir yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Nah, manfaat kefir itu banyak banget. Salah satunya adalah untuk melancarkan pencernaan, kemudian untuk meningkatkan imunitas, sebagai penangkal radikal bebas dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga dilihat di sini. Nah, bedanya ini dengan kefir susu itu apa sih? Tentu aja ada di bentuknya. Karena kalau misalnya yang ini tuh bentuknya lebih cair, sedangkan kalau misalnya yang dari susu itu hampir-hampir mirip lah seperti yogurt yang biasanya kita jumpai di pasaran seperti itu. Nah, bagi yang ingin mengonsumsi minuman probiotik tapi nggak begitu suka dengan susu atau alergi terhadap kandungan-kandungan yang ada di susu, bisa banget membuat dan minum water kefir ini, karena menurut saya ini juga lebih segar daripada kefir yang terbuat dari susu. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Kita langsung saja lihat di video berikut. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama, kita butuh wadah atau toples seperti ini untuk tempat fermentasi yang sekiranya cukup. Kemudian kita butuh 1 liter air atau boleh kurang. Kemudian juga butuh grain kefir secukupnya. Di sini saya pakai 5% dari total air yang digunakan. Kemudian kita juga butuh kismis sebagai makanan si mikrobanya yang ada dalam grain kefir. Kemudian butuh gula secukupnya sebagai media. Kemudian butuh timbangan untuk menimbang kefir dan gula. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita buka terlebih dahulu toplesnya, lalu kita tuang air 1 liter. Kemudian kita masukkan starter kefir sebanyak 5% dari 1 liter, yaitu sekitar 50 gram. Kemudian kita masukkan gula sesuai selera. Kalau mau gak begitu manis bisa pakai 20 gram atau sekitar 2-3 sendok makan. Tapi kalau mau lebih manis bisa ditambah jadi 5-6 sendok makan atau 40-50 gram. Lalu kita aduk pelan, kemudian kita masukkan kismisnya. Ini juga terserah, bisa pakai 4 atau 5 atau 6. Diaduk pelan lagi, kemudian kita tutup dan kita fermentasikan ke dalam kulkas selama 12 jam atau 24 jam. Kalau mau rasa sodanya lebih kerasa, maka fermentasinya dilakukan lebih lama. Di sini saya pakai 24 jam. Setelah 24 jam, kita ambil dari kulkas dan kita siapkan toples serta saringan untuk menyaring grain kefirnya nanti. Kemudian kita aduk dulu sebentar dan langsung kita tuangkan di atas saringan supaya grain kefir dan air kefirnya itu terpisah. Kemudian kita tambahkan buah apapun sesuai selera. Di sini contohnya saya pakai 2 buah. Toples pertama saya kasih buah jeruk dan toples kedua adalah buah mangga. Setiap toples sudah dibagi sama banyak, yaitu masing-masing 500 ml air kefir. Kemudian contoh pertama di sini menggunakan jeruk. Jadi untuk jeruk ini tinggal dikupas saja tanpa dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam toples seperti infused water. Kemudian untuk contoh kedua, gunakan mangga. Yang kita gunakan adalah sarinya. Jadi harus kita haluskan atau kita jus terlebih dahulu. Di sini saya pakai yang semacam ada saringannya. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja mangganya, lalu kita tambahkan sedikit air, lalu kita mix atau kita jus. Kemudian kita bisa pindahkan ke dalam gelas atau bisa langsung dituangkan ke dalam toples juga tidak masalah. Nah, ini kita tuangkan ke dalam toples, kemudian kita aduk. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi seperti jus. Kemudian kita tutup. Nah, di sini udah ada 2 water kefir. Kemudian kita masukkan dua-duanya ke dalam kulkas. Lalu kita tutup dan kita diamkan selama boleh 12 jam atau boleh juga 24 jam. Nah, jadi seperti itu cara pembuatannya hingga nanti dihasilkan water kefir yang seperti ini. Nah, untuk cara minumnya sendiri itu sebenarnya terserah, bisa dibotolin seperti ini atau bisa juga dari toplesnya ini langsung dituangkan ke gelas langsung diminum. Dan saran saya itu lebih baik diminum dalam keadaan dingin. Nah, untuk rasanya sendiri ini itu tergantung sama buah yang kita gunakan. Di sini kalau yang ini kan saya pakai jeruk, kalau yang ini saya pakai mangga. Jadi rasa di sini ada jeruk-jeruknya dan di sini ada mangga-mangganya. Bedanya itu sama jus buah adalah kalau misal di water kefir itu ada rasa asam-asamnya dan ada rasa soda-sodanya gitu dari hasil fermentasi. Nah, kalau misalnya waktu yang digunakan untuk fermentasinya itu lama, bakal ada rasa-rasa seperti tape. Kalau misalnya kita bayangkan
bayangkan ya, itu ada rasa-rasa seperti tapenya seperti itu. Tapi di sini versi yang lebih segarnya. Tapi menurut saya sejauh ini rasanya itu ya enak, seperti soda, asam, dan juga ada rasa sari-sari buahnya seperti itu. Begitulah cara membuat water kefir. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. See you on my next video.